Betul. Jahiliyah itu karakter. Apa karakternya jahiliyah? Sombong. Sombong. Yang kedua, tidak mau menerima nasihat. Jadi ketika ada orang sombong dan tidak mau menerima nasihat, itu jahiliyah. Ya. Abu Lahab itu cerdas. Abu Jahal itu cerdas. Abu Sofyan itu cerdas. Tapi karena merasa saya bangsawan Arab yang ada di Mekah. Muhammad itu anak baru kemarin. Masa dia nabi? Suku saya lebih tinggi daripada sukunya. Sombong. Sombong. Ya. Jadi sombong itu, Bang Deddy, ada dua karakternya. Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Ini yang paling gampang orang lakukan, meremehkan orang lain itu. Allah kasih Mas Deddy, Bang Deddy kekayaan. Misalnya diberi rumah yang mewah. Pakai itu. Allah kasih rezeki mobil yang mewah. Pakai. Apa dia sombong? Enggak. Kapan dia sombong? Ketika meremehkan orang yang kos-kosan. Ketika meremehkan orang yang naik angkot. Nah, itulah sombong. Tapi kalau memakai barang mewah dengan tujuan bahwa saya supaya tidak diremehkan, supaya Islam tidak dianggap hina, supaya Islam tidak identik dengan kemiskinan, itu muru'ah namanya. Itu baik, Mas. Baik, membela harga Dan kalau diri. kita memiliki kekayaan, tujuannya juga bisa membantu orang lain, Ya, lebih baik ya. lagi. Ya. Oh, ada kesalahan orang sekarang. Rasulullah itu pengusaha muda. Dan Anda tahu, golongan pertama yang masuk Islam itu anak muda pengusaha. Kira-kira kalau sekarang HIPMI di Mekah. Iya. Yang masuk Islam, Abu Bakar Siddiq, pengusaha. Utsman bin Affan, pengusaha. Abdurrahman bin Auf, pengusaha. Muhammad SAW sendiri pada zaman itu pengusaha. Cuma kenapa dikatakan diidentikan dengan miskin? Karena tidak ada barang-barang mewah di rumahnya. Kenapa tidak ada? Apa tidak mampu? Bukan tidak mampu, tapi begitu ada, dia lebih senang gunakan untuk dakwah. Oke. Saya punya pertanyaan, Ustaz. Banyak netizen yang misalnya, tidak semua, tapi ada oknum-oknum netizen. Yang misalnya dia ngelihat ada orang kaya. Orang kayanya nggak sombong. Ya. Orang kayanya biasa, pengusaha lah. Lalu dia komen, nanti juga mati nggak dibawa tuh kekayaan. Yang penting mah saat ini nggak apa-apa gue miskin, tapi gue sholat, gue masuk surga. Nah itu sombong tidak? Sombong dengan kemiskinannya tidak? Itu pendapat yang keliru. Nah, Sangat keliru. Tidak dibenarkan mengatakan jangan cari uang banyak-banyak, kau tidak bawa mati. Nah, itu. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. bawa mati. Bagaimana caranya bawa mati? Kirim sebelum mati. Santuni anak yatim. Ustadz, saya mau nanti kubur saya ber-AC. Kirim ke panti asuhan. Iya, betul. Insya Allah ada itu. Ya, berdoa-doa anak Ya. tersebut. Dan ketika kita mati pun kita bahagia karena kita sudah memberikan apa yang bisa kita kasih ke orang Ya. lain sebenarnya. Gimana kita mau kasih ke orang lain kalau kita miskin? Iya benar. Gimana kita mau haji kalau kita miskin? Memang ada jalannya. Ada. Tapi itu 1 dari 1000 orang Iya. dapat undian. Itu juga ribet. Ya kan? Maka tidak sependapat bagi saya orang mengatakan tidak usah cari duit banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bagi saya, cari duit banyak-banyak, bawa mati. Caranya kirim sebelum wafat. Tidak usah, jangan berpikiran, sudahlah saya sholat. Kan enak, sholatnya baik, Senin Kamisnya jalan, Duitnya kemudian ada. duitnya ada. Itulah yang baik, Bener. itulah yang diinginkan Itu oleh semuanya Islam. dapat, duit bisa bantu orang. Wah, Ya, iya, itulah benar. yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat akhirat. Ini sebenarnya sama hampir semua dengan semua ilmu yang ada, filosofi lah, agama apa. Ini kan kesenjangan kan, maksudnya kesetaraan kan. Jadi kita punya dakwah, kita punya doa, kita punya apa, tapi duniawinya juga. Artinya keseimbangan itu Ya, kan. keseimbangan, sebenarnya kan. betul. Poinnya keseimbangan. Poinnya yin yang. Ya. kan, Saya yin lihat yang. itu yang gambar putih Betul, dengan yin hitam. yang. Ya, Iya, harus hidup betul, tuh harus seimbang keseimbangan. gitu. Nggak bisa Betul. berat sebelah doang. Ya. Tapi Ustaz, kalau tadi kan saya melihat Profil Ustadz membasuh kaki ibu. Dan saya punya pertanyaan. Seandainya seorang ibu dan seorang ayah nih, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Ya kalau kan ada ya, kita nggak usah nutup mata. Ada ayah yang brengsek, kurang ajar, ninggal. Ibu juga ada yang begitu loh. Ya, Ibu ya, juga ada. ya. Tapi kita anggap dua-duanya baik, Ustaz. Ya. Di ajaran agama Islam, kita harus lebih menghargai dan menyayangi yang mana? Ibu. Ibu. Itu bukan saya yang berkata, Ya. tapi Nabi. Nah, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu.
Kenapa? Ustaz? Setelah Ada itu penjelasan? ibumu. Setelah itu Ibumu, ibumu. iya, saya Setelah tahu itu bapakmu. Iya. Ibu, bapak. Berarti betul. 3 ibu, 1 ayah. Oh, berarti poligami. Salah. Saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan 3 istri. Oh, 3 istri. Ya, Ibu ya? Ibu. Oh, beda ya, istri sama ibu beda. Ya. Ya. Lalu orang berkata, kenapa diberikan 3 kali ibu? Ya. Oh, ternyata para ulama menafsirkan. Ya, masuk ilmu para ulama. Karena ada 3 kelebihan ibu yang meskipun kelihatan fisiknya lemah, tapi tidak ada laki-laki perkasa yang mampu memikulnya. Apa? 1, hamil. Coba. Mana ada lelaki mampu memikul hamil? Mau coba rasanya sakitnya hamil? Bawa deh kelapa 1 biji. Kemana-mana bawa. 1 jam ada kita sudah menderita. Pinggang kena pinggang. Ya. Perempuan hamil. Mana ada perempuan hamil tengkurap tidur. Iya. Dan dia tahan 9 bulan 3 hari. Oh, iya benar. Kita laki-laki 1 bulan aja ndak tengkurap pusing. Itu perempuan. Mampu. Hamil ya? Hamil. 1. Coba. Yang kedua, Oke. melahirkan. Sama aja dong. Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak mentang-mentang dia istri pejabat dia melahirkan. Keluar kok nak. Dia setengah mati.